Android kita, boleh, sama aja. Yang terambil daripada kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Saya bacakan, demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini yang sangat memberkati kita, membawa dan membimbing dan mengajari kita supaya kita tidak frustasi di dalam hidup ini. Kalau pada tahun 2022 atau tahun sebelumnya, tahun 2020, ada terjadi COVID-19 dan merembes terus sampai tahun 2021, bahkan tahun 2022. Yang sakit, namun kita pastinya dari Punguan Lumban Raja Sikotamadya Pekanbaru dilindungi oleh Tuhan, tidak seorang pun yang celaka atau tersentuh oleh itu. Dan puji Tuhan kita boleh berjalan, bahkan pada Desember kemarin tahun 2022 kita sudah bisa merayakan Natal kita, yaitu di Jalan Raja Wali. Semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mengingat tema yang kita angkat pada saat itu, yang mengatakan, apa temanya waktu itu ya? Siapa yang masih ingat? Ya? Terus madu-madu. Teruskan. Ya, tentang sepakat ya. Sepakat. Dan subtemanya apa waktu itu subtemanya? Siapa ingat? Dengan melalui Natal, Punguan Nenggolan Lumban Raja Sikotamadya Pekanbaru supaya semakin bersinergi, ya, bersinergi untuk menghadapi apa? Krisis global. Ya. Disinggung di sana tentang krisis global. Dan kita masuk di dalam awal krisis global yang dimaksud. Dalam kondisi krisis global, tentu senantiasa sebagaimana tadi kita sudah ceritakan bagaimana waktu sebelum kita masuk, kenapa bisa ada suatu perubahan yang sangat signifikan di dalam perekonomian, di dalam perkembangan, di dalam keadaan ini. Oh, mungkin karena perang di Rusia. Apa namanya? Rusia. Di Rusia, Ukraina. Bukan di Rusia. Ukraina dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan seperti apa yang kita katakan tadi, bahwasanya perubahan itu sudah pasti terjadi. Ruko sudah banyak yang kosong, rumah kontrakan sudah banyak kosong. Kenapa? Ada suatu perubahan di dalam kondisi, baik itu di keuangan, baik perkembangan. Nah, tentu perlu suatu ada perubahan itu, dan di sana kita harus memang siap dan tanggap di dalam hal itu, supaya kita jangan tergilas oleh ilah zaman dan kondisi keadaan itu. Kita harus betul-betul tanggap dan memperbaiki kinerja kita dan memperbaiki bagaimana sandang pangan kita, apa yang bisa kita lakukan, bertindaklah untuk tahun 2023. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menyerahkan diri sepenuhnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Amin. Nah, di dalam hal itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bermacam-macam keadaan dan kejadian yang terjadi mengartikan bahwasanya semua akan berlalu. Sistem akan berlalu, semua akan berlalu. Bahkan mengarah kepada kebinasaan. Bahkan tubuh kita ini pun akan berlalu. Dahulu saya muda, sekarang sudah menjadi tua.
Dahulu bapak ini lihat fotonya sama ibu ini, kayak baru tamat SMA, gantengnya seperti itu. Dan sepertinya ada kekhawatiran dari ibu ini. Coba lihat foto itu. Kekhawatiran dalam ibu ini, jangan tinggalkan aku bang, kira-kira dipegang. ya, jangan tinggalkan aku bang, kira-kira begitulah kalau saya membaca, karena saya lihat jari-jarinya semua ditunjukkan ya semua. Jangan tinggalkan aku bang. Jadi ada suatu kekhawatiran. Tapi sekarang lihatlah mereka berdua sudah semakin tua dan sudah mulai keriput dan sudah mulai kempot. Rambutnya pun kalau nggak dicat sudah putih. Masih cantiknya. Iya. Masih cantik. Ya, nggak beda-beda jauh sih sama saya. Saya ini ada seperti ini sebenarnya karena sama aja sih. Tapi semuanya itu apapun ceritanya, walaupun nampaknya semakin ganteng seperti bos kita ini, makin tua semakin ganteng, di dalamnya sudah semakin rapuh. Luarnya aja semakin ganteng, sisirannya mantap, rambutnya sudah mulai hilang dari depan karena memikirkan masa depan. Di sana masih lengkap semua rambutnya, kayak si Komeng kan. Itu artinya bahwasanya memang harus mengarah kepada kebinasaan. Gak bisa menutup kemungkinan. Apapun ceritanya, semua yang ada makhluk yang ada dalam dunia ini semua harus mengarah kepada kebinasaan dan kematian. Harus mengarah ke sana. Oleh sebab itu firman Tuhan ini menghibur kita pada saat ini, dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, semakin tua maksudnya, ya, gigi sudah rontok, rambut sudah, muka kulit sudah kendur, ya, sudah kendur, makanannya harus bubur, agak keras sedikit sudah sakit perut, ya, semuanya, giginya sudah ompong, apalagi ada yang penyakit macam-macam, yang asam urat lah, yang inilah segala macam yang terjadi. Itu semua memang sudah harus ada untuk mengarahkan hidup kita kepada kebinasaan. Apapun ceritanya kita akan mati. Tahun depan atau 5 tahun kemudian saya tidak lagi segagah ini. Itu sudah barang pasti, nggak bisa dipungkiri. Tetapi firman Tuhan mengajak kita kepada saat ini, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Wow. Dari sehari ke sehari. Wow. Luar biasa enggak? Luar biasa. Hah? Luar biasa enggak? Luar biasa. Dari sehari ke sehari dibaharui. Artinya nampaknya aja saya semakin tua, sebenarnya semakin muda di dalam iman. Begitu. Dibaharui. Tanggal sedikit karakter kejahatan masuk dibaharui. Tanggal sedikit ini ego, tanggal semua yang memang membuat kita semakin tua. Namun di dalam iman percaya kita semakin hari semakin dibaharui. Kalau semakin hari semakin dibaharui, berarti semakin hari semakin ganteng dong. Pastinya, kalau mungkin dilihat oleh mata fisiknya, semakin hari boleh semakin ganteng. Ini makanya firman Tuhan juga mengatakan, makanya semua nanti orang-orang yang ada di surga akan menjadi orang-orang yang cantik dan ganteng. Jangan nama tua-tua sih. Nang salah kamu. Gabi posodo no kamu sudi. Minat tahu si Jojo pe gabi poso. Kayak mana dia untuk waktu umur 25 tahun, nah kayak gitu lagi dia. Umur 17 tahun. Tiga melanggar. Ya, memang tak perlu dioperasi, memang seperti itu. Dan memang kebetulan saya lihat ibu-ibu di sini dasarnya memang cantik dulu. Kalau seandainya mundur 40 tahun yang lewat, oh ibu siapa ini pun ibu
cabai buah apa? Timbul. Oh, Timbul. Timbul ini. Asal jangan tenggelam aja. Alam sa timbul. Kurasa waktu gadis pun, wow, ngeri. Pantas dapat yang ganteng seperti itu. Siapa bilang bapak ini nggak ganteng? Coba lihat. Ganteng. Oh, bilang nggak ganteng. Matanya coba dicuci lagi lah. Pasti diusut kayak. Iya. Iya. Mantap. Ini pun ibu-ibu ini sebenarnya kalau mundur kita 40 tahun yang lampau, memang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tapi apapun ceritanya, sekarang kita harus mau mengarah kepada kebinasaan. Tapi jangan takut, jangan risau di situ. Kita akan dibaharui oleh firman Tuhan. Amin. Bagaimana caranya membaharui? Bagaimana cara Tuhan untuk membaharui kita? Tentu caranya begini. Dari tahun ke tahun ada karakter-karakter kita yang tidak bagus di tahun yang lampau, jangan lagi dibawa ke sini dong. Begitu caranya supaya bisa dibaharui. Tinggalkan itu sistem dan cara yang ego misalnya, yang suka ngerumpi misalnya, yang suka ngata-ngatain orang misalnya dan sebagainya. Itu tinggalkan, gak usah dibawa lagi ke sini supaya kita bisa dibaharui. Kalau enggak ya sami mawon, ngono-ngono wae kata orang Jawa. Harus memang bisa ditinggalkan itu semua. Apa yang membuat kita terpuruk di dalam hal itu? Misalnya kita dalam ekonomi pun sekali. Misalnya begini. Kalau kita ekonomi kita sekali sudah kita jalankan rupanya tumpul, mau kita jalankan dengan usaha yang sama, harus ganti sistem dong. Jangan sistem yang lama. Kalau main sistem yang lama, judi namanya.